Selamat pagi adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Rabu 15 Oktober 2025. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 42-46. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 42-46. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jawaban yang pasti adalah karena mereka gagal dalam mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Mereka juga keliru membimbing sesama sehingga jalan mereka yang dilalui bukan jalan Tuhan. Kita semua diingatkan bahwa Allah adalah kasih, maka kita sebagai anak-anak Allah harus berusaha untuk bersikap adil terhadap sesama. Kita diingatkan untuk mengasihi Allah dengan totalitas seluruh hidup dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kasih Allah itu mengalir dalam hidup manusia. Kasih Allah itu tanpa syarat atau hitung-hitungan. Marilah kita melepaskan sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang masih melekat di dalam diri kita dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih sejati itu bisa meringankan beban sesama dan membuatnya memiliki hidup yang bermakna. Semoga demikian. Amin. Baik adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah.
Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.